Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau, Yesus. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau, Yesus. Mengenalmu setiap hari dan bawaku lebih dalam. Mengenalmu setiap hari dan bawaku lebih dekat. Mengenalmu setiap hari dan bawaku lebih dalam. Mengenalmu setiap hari.
seluruh hidupku. Curahkan anggur yang baru atas bejana-Mu, Tuhan. Menggantikan hatiku dengan hati-Mu. Curahkan anggur yang baru atas segenap hidupku. Ubahkanku, bentuklah ku, Tuhan, jadi seperti yang Kau mau. Curahkan anggur yang baru atas bejana-Mu, Tuhan. Menggantikan hatiku dengan hati-Mu. Curahkan anggur yang baru atas segenap hidupku. Ubahkanku, bentuklah ku, Tuhan, jadi seperti yang Kau mau. Ubahkanku, bentuklah ku, Tuhan, jadi seperti yang Kau mau.
Shalom, selamat pagi saudara semua jemaat berkat bagi bangsa. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua berada dalam lindungan kasih Kristus. Dan tentu saja kabarnya luar biasa kan pada pagi hari ini. Ya, meskipun pada pagi hari ini kita semua berada di tempat yang berjauhan, bahkan saya sekarang berada di Blitar, Jawa Timur di rumah. Ya, tapi saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Dan tentu saja pasti Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, pada pagi hari ini saya undang jemaat semua untuk hadir, untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilaksanakan pada ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau bacakan sebuah ayat dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Saya yakin dan percaya meskipun dalam kondisi susah di masa pandemik seperti sekarang ini, tapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari saudara, kita datang pada Tuhan, kita nyanyi, kita bawa hati kita kepadanya. Bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kita tetap dalam keadaan yang baik, tetap fit, dan biar pagi hari ini kita bisa pakai waktu yang baik untuk menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya dan menikmati setiap kebaikan kasih-Nya. Saya mau mengundang kita semua untuk menikmati hadirat-Nya, masuk tenggelam dalam hadirat-Nya, sehingga kita bisa menemukan damai yang sejati dan sukacita yang sejati dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau yang lawat kami, biar hati kami penuh dengan kekuatan yang berasal dari Engkau, pengharapan yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan biar kondisi yang Kau izinkan terjadi saat ini boleh menjadi satu proses Tuhan yang bisa kami lalui dan bisa kami hadapi Tuhan hanya dengan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati Engkau sendiri Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. That's great before, moved by the sound of His voice. Seas that are shaken and stirred can be calm and broken for my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. It is well with me. Be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of sea. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. It is well. It is well. So let go my soul and trust in Him. Waves and wind still know His name. So let go
with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. 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 It is well, it is well with my soul. Let's sing it again. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my
through it all it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Mari kita perkatakan setiap lirik demi lirik dengan kesungguhan hati kita. Mari kita katakan bersama-sama. Walau ku harus berjalan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, melindunganmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. mari katakan dari awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Oh, sungguh mulia dan sempurna, hanya kau yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau sungguh setia, tak pernah tinggalkanku. Kaulah satu-satunya penyelamat hidupku. Tiada yang lain seperti-Mu.
Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa yang berada di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicara kepada kami semua di tempat ini supaya kami boleh mengerti dan boleh mengenal Tuhan isi hati-Mu. Di masa-masa seperti hari-hari ini, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus boleh melembutkan hati kami untuk kami bisa melihat Tuhan kasih-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, dan kami bisa belajar bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih, ini semua tentang Engkau ya Bapa, ini semua tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan dan Engkau semakin ditinggikan dalam hidup kami semua jemaat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat JBT dan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan yang lebih tentang apa yang menjadi pengalaman hidup saya beberapa minggu terakhir ini. Satu perjalanan hidup yang saya alami secara manusia saya cukup berat untuk melewatinya, tapi saya percaya sekali bahwa renungan pada pagi hari ini itu bukan untuk mengajar, bukan untuk menggurui, tapi ini seperti sesuatu yang saya ingin ceritakan kepada saudara. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan saya berharap ini semua boleh menjadi satu kekuatan, satu pengharapan, satu penghiburan di dalam masa-masa seperti hari-hari ini yang kita alami. Saya membuka satu firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dalam bahasa Inggrisnya di terjemahan ESV dikatakan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ada satu ayat yang saya ingin sampaikan buat saudara juga, satu ayat yang berbicara hampir sama dengan di Mazmur tadi, yaitu di Yesaya 43 ayat 2. Dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Ada kata-kata yang sama dalam bahasa Inggrisnya, yaitu walk through, pass through. Ya, di Mazmur 23 ayat 4, Daud mengatakan, even though I walk through the valley of the shadow of death. Di Yesaya dikatakan, when you pass through, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned. Saya mau menyampaikan bahwa walk through
pass through, itu sesuatu yang kita lewati, saudara. Seringkali dalam hidup kita melewati sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang penuh tantangan. Itu bukan satu pilihan. Kita tiba-tiba bisa masuk ke satu keadaan di mana kita ada dalam satu keadaan yang tidak baik, satu keadaan yang penuh tantangan, saudara. Satu keadaan di mana sepertinya kita tidak pernah mau memilih ada di sana, tapi tiba-tiba kita sudah ada di sana. Firman Tuhan katakan di sini, ada waktu di mana kita perlu melewati, dan bahkan kita tidak bisa untuk memilih banyak. Ada waktu-waktu di mana kita melewati hal-hal yang seperti itu. Saya membayangkan sama seperti saat kita mengendarai mobil dan kita terjebak dalam kemacetan. Kita nggak pernah bisa merencanakan untuk tidak mengalami kemacetan. Kadang-kadang kita tiba-tiba bisa masuk dalam satu kemacetan dan kemudian kita tidak bisa keluar dari sana. Kita hanya bisa kaget dan kemudian kenapa saya di tengah-tengah kemacetan ini. Dan kemudian kita melihat ke belakang, udah nggak bisa lagi mundur. Kita melihat lagi ke kanan kiri, udah nggak bisa lagi untuk berbelok. Yang ada saya hanya perlu untuk menjalani ini, perlu untuk melewati ini. Bahkan kita menjadi begitu lemahnya sampai kita tidak tahu kenapa sampai bisa ada kemacetan seperti ini. Apa yang terjadi di depan sana? Kita hanya bisa melihat 2, 3, atau 4 mobil di depan kita dan 2, 3, 4 mobil di belakang kita, dan kemudian kita nggak pernah bisa tahu ada apa sih di depan sana sampai ini semua bisa terjadi. Pada waktu dalam kondisi seperti hari-hari itu dan saat-saat seperti itu, kita sepertinya berpikir bahwa kita bisa menyesali kenapa saya memilih jalan ini. Kita bisa sepertinya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa sih sampai saya bisa masuk dalam keadaan dan masa-masa seperti hari-hari ini? Tapi kita menyesali pun, kita marah, kita memberontak pun, sepertinya kita udah nggak bisa lagi keluar dari situ. Semua sumber daya yang kita punya, semua hal-hal yang baik yang kita pikir kita bisa lakukan, semua cara-cara, semua rencana, semua pengetahuan kita sepertinya sudah tidak ada gunanya, saudara. Kita sudah ada dalam satu tempat di mana kita hanya perlu untuk menjalani dan melewatinya. Saudara, tempat di mana kita tidak bisa lagi mengontrol dan mengendalikan banyak hal. Tempat di mana sepertinya mau nggak mau, kita hanya sekedar melepaskan semua kendali atas hidup kita. Kita adalah manusia, saudara, yang memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki segala resource yang kita punya, dan kita seringkali lebih mudah untuk mau mengendalikan segala sesuatu. Kita menjadi lebih nyaman saat kita bisa mengendalikan dan bisa mengontrol segala sesuatu dan memprediksi segala sesuatu. Tapi saat kita berada di titik di mana kita nggak bisa memprediksi apa-apa, memperkirakan apa-apa, bahkan kita nggak bisa mengontrol segala sesuatu terjadi di sekeliling kita, dalam hidup kita. Disitulah titik di mana kita menjadi sadar siapa kita sebenarnya. Saudara, di masa-masa yang seperti itu saya merasakan sungguh-sungguh bahwa sebenarnya saya hanya manusia saja. Di masa-masa sulit dan masa-masa seperti hari-hari ini, saudara, kita dibawa ke dalam satu keadaan di mana kita bisa melihat siapa sih kita sebenarnya. Saya yang selama ini merasa bahwa saya punya banyak resource, saya punya banyak kemampuan, saya punya banyak kesanggupan, kepandaian, kekuatan, hikmat, cara. Saya selalu berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan kemampuan, kekuatan saya. Tapi di masa-masa seperti hari-hari ini, itu semua seperti tidak ada lagi gunanya. Sepertinya semua terkunci, semuanya terikat, saudara. Ya, semua tools, semua alat, semua cara yang saya mau pakai seperti tidak ada gunanya lagi. Ya, saya ingat sekali firman Tuhan mengatakan di Mazmur 9 ayat 20-21 dikatakan, "Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja." Pada masa-masa seperti hari-hari ini, masa-masa yang sulit, itu ada masa-masa di mana saya pribadi bisa merasakan bahwa saya sebenarnya hanya manusia saja. Saya penuh banyak kelemahan. Saya yang tadi pikir saya kuat, dan saya lemah sekali, saudara. Saya pikir saya yang tadinya penuh dengan hikmat, penuh dengan kemampuan, akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya begitu lemah dan begitu tidak berdaya. Hal pertama yang saya mau sharingkan buat kita semua pada pagi hari ini,
dalam masa-masa seperti itu, di mana kita terjebak sepertinya dalam satu keadaan yang begitu sulit dan kita tidak tahu kemana kita harus pergi, apa yang harus lakukan, semuanya sepertinya buntu, saudara. Saya ingin menyampaikan bahwa saudara, tidak ada hal yang lain selain kita betul-betul hanya bisa bersandar pada kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia di mana Dia tetap merangkul kita, tetap mengasihi kita, walaupun kita tidak bisa lagi mengasihi Dia. Di masa-masa seperti itu, saya seringkali merasakan bahwa saya kehilangan kasih saya sama Tuhan. Bahkan rasa percaya saya terkikis habis, saudara. Saya mempertanyakan banyak hal, Tuhan ada di mana. Saya berpikir, Tuhan, kenapa Engkau diam saja? Kenapa Engkau bawa saya ke tempat seperti ini? Kenapa Engkau biarkan saya masuk dalam pencobaan seperti ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bahkan yang dalam diri saya ada pemberontakan. Saya merasa tidak menerima dengan keadaan apa yang saya lakukan sampai saya harus mengalami seperti ini. Saudara, satu hal yang membuat kita tetap bisa melewati ini adalah pada waktu kita tahu bahwa ada kasih karunia Tuhan. Yaitu Tuhan yang mengerjakan semua yang baik, tidak bergantung dari keadaan kita. Tuhan yang tetap mengasihi kita walaupun kita tidak lagi mengasihi Dia. Tuhan yang tetap merangkul kita, bahkan saat kita sudah tidak bisa lagi merangkul Dia. Tuhan yang tetap mencari dan akan menemukan kita kembali pasti, saudara. Saat kita sudah tidak bisa mencari Tuhan, apalagi menemukannya. Tuhan yang selalu menatap kita dengan kasih-Nya. Bahkan saat kita marah, memberontak, bahkan mengumpat dan mengutuki Tuhan di dalam doa-doa kita, di dalam renungan kita, di dalam pikiran kita. Dan kita tidak bisa lagi menatap Dia dengan kasih yang kita punya. Tuhan yang selalu mau untuk menopang dan mendukung kita, bahkan saat kita nggak merasakan ada dukungan dan kekuatan dari Tuhan. Dia Tuhan yang selalu memeluk kita, bahkan saat kita menghindarinya. Di mana saat masa sulit, saya seringkali tidak lagi dapat merasakan pelukannya, saudara. Tuhan yang seperti itu yang membuat kita tetap bisa melewati masa-masa seperti itu. Kita bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kita, saudara, walaupun kita tidak mengasihi Dia. Saudara, Dia adalah Tuhan yang tetap ada bagaimana kondisi saudara dan saya. Janganlah menjadi orang lain, janganlah menjadi orang yang berusaha untuk tetap kuat, tetap bersemangat saat kondisi sulit, saudara. Jadilah apa adanya, saudara, di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan semua kelemahan saudara, bahkan dengan semua amarah saudara, bahkan dengan semua kekecewaan saudara, bahkan dengan semua kesedihan saudara, bahkan dengan semua ketidakpercayaan saudara. Datang kepada Tuhan apa adanya. Ya, Tuhan tidak pernah bergoncang, tidak pernah takut, tidak pernah bergoyah dengan kemarahan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah menjadi kecewa dengan kekecewaan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah menjadi begitu tersinggung dengan pemberontakan, dengan kegundahan dan kegelisahan yang kita lontarkan kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan, saudara, begitu mengasihi saudara dan saya, bagaimanapun apapun keadaan kita. Saudara, saya merasa sungguh-sungguh di masa-masa yang sulit, saya begitu lemah, sangat tidak berdaya, saudara. Ya, firman Tuhan katakan, saya ingat sekali di Yesaya 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Saya ingat sekali bahwa di masa-masa sulit, saat kondisi terjepit, sungguh saudara, semua firman, semua pengajaran, bahkan semua khotbah yang saya pernah ingat, itu sepertinya hilang begitu saja. Saya mau jujur dengan saudara, itu yang saya alami. Saya menjadi begitu lemah, menjadi kehilangan daya dan kekuatan untuk percaya lagi sama Tuhan. Saya itu ulat, saya itu cacing, betul-betul ulat dan cacing yang tidak berdaya, saudara. Itulah kita di hadapan Tuhan. Itulah saya di hadapan Tuhan. Satu pribadi yang seringkali merasa bahwa begitu kuat, begitu mampu, begitu hebat. Tapi sejujurnya kita di mata Tuhan dan kita pribadi sungguhnya adalah seperti cacing dan ulat. Tapi kita bersyukur bahwa walaupun kita cacing dan ulat, tapi kita adalah cacing dan ulat yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan. Di mana Tuhan mau menolong kita, di mana Tuhan mau membela kita, di mana Tuhan mau memperhatikan hidup kita walaupun kita sangat tidak berdaya. Cacing dan ulat tidak punya kemampuan untuk membela diri, saudara. Cacing dan ulat tidak punya kemampuan untuk melawan dan juga untuk menyerang balik. Begitu lemahnya. Tapi Tuhan bilang, aku akan menolong engkau, aku akan memperhatikan engkau, dan aku akan membela engkau. Saudara, di masa-masa seperti ini,
Tuhan seperti mengajarkan kepada saya bahwa ya, kamu itu hanya manusia saja. Ingat, tanpa aku, kamu itu gak bisa apa-apa. Kamu bilang kamu punya segala sesuatu yang kamu punya. Kamu bilang kamu punya kemampuan, punya keahlian, punya sumber daya, segala apa yang bisa kamu lakukan. Tapi kamu lihat, di hari-hari ini, itu semuanya tidak bisa membeli apa-apa. Tidak bisa menolong kamu. Tidak bisa membebaskan kamu. Tidak bisa untuk melepaskan kamu. Hanya satu, aku. Bersandar kepada aku. Aku yang sanggup menolong kamu. Itu yang Tuhan bicara sama saya, saudara. Poin yang pertama. Poin yang kedua saya mau sampaikan, saudara, di masa-masa yang sulit seperti hari-hari seperti ini, saat kita dalam kondisi seperti terjebak dalam keadaan yang begitu sulit dan begitu menekan kita, saya bersyukur bahwa saya dikelilingi oleh orang-orang yang mau menerima saya apa adanya. Saya mendorong saudara-saudara semua, ayo bangun teman-teman, sahabat-sahabat rohani yang menerima saudara apa adanya di sekeliling saudara. Orang-orang yang tidak melihat saya pemimpin, saya gembala, saya penatua, saya orang yang suka berkhotbah, saya orang yang rohani. Tapi orang-orang yang melihat saya sebagai manusia biasa, yang bisa begitu lemah, bisa begitu tidak berdaya, yang begitu bisa patah dan hancur, saudara. Saya bersyukur bahwa saya ada di dalam tim pengembalaan. Saya mengucap terima kasih untuk Ko Yosef, untuk Diki, juga untuk para teman-teman penatua semua yang bersabar dalam keadaan saya begitu buruk. Saya merespon dengan tidak baik. Saya marah, saya mudah sekali menjadi tidak lagi mau melayani, melepaskan semua apa yang harus saya lakukan. Saya mengucap syukur untuk semua teman-teman saya yang ada di sekeliling saya. Terima kasih untuk semua teman-teman penatua, juga keluarga saya, terutama untuk istri, anak-anak saya yang menerima saya apa adanya. Juga untuk keluarga besar saya, untuk adik saya, Pak Andi, juga untuk keluarganya semua. Saya mengucap syukur dan terima kasih untuk orang-orang yang berdiri bersama dengan saya di masa-masa sulit. Orang-orang yang dengan segera mau menolong saya dan menerima saya apa adanya. Jangan lagi melihat atribut saya itu orang yang seperti apa yang saya khotbahkan, kok tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan sekarang. Orang-orang yang lagi melihat, kok Ian yang berkhotbah seperti ini, tapi kok menjadi Ian yang seperti ini. Tidak, saudara. Orang-orang yang menerima saya apa adanya. Saya mau betul-betul kita semua di jemaat yang mau menerima satu sama yang lain, bahwa kita semua masih manusia. Kita masih orang-orang yang mudah patah, mudah hancur. Kita semua masih ulat-ulat dan juga cacing-cacing, saudara, yang membutuhkan kasih karunia di hadapan Tuhan, juga di hadapan teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain. Saya mengucap syukur sekali orang-orang yang berdoa buat saya, itu menguatkan saya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan, terima kasih untuk selalu mendukung dan menanyakan keadaan saya. Saya mengucap syukur sekali untuk orang-orang yang berdiri bersama dengan saya. Kelilingi saudara dengan orang-orang yang menerima saudara apa adanya. Kelilingi, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang mengelilingi dan mendukung saudara-saudara kita yang lain dan menerima mereka apa adanya. Poin yang ketiga, firman Tuhan katakan walk through, pass through. Saya diingatkan sama Tuhan, lewati saja ya. Lewati, kamu hanya perlu melewati saja. Lewati, jalani dan lewati. Ya. Kamu gak perlu gelisah, gak perlu takut, gak perlu bingung harus cari jalan yang mana. Hanya perlu melewati. Kadang-kadang kita gak menemukan jalan lain, saudara. Kita gak menemukan cara lain. Selain kita hanya perlu melewati lembah kelam. Kita hanya perlu melewati saat-saat sulit ini. Tapi saya bersyukur sama Tuhan bahwa ini adalah satu masa yang hanya perlu kita lewati. Saya percaya sekali bahwa ini bukan untuk selamanya kita ada di sini. Kita tidak selamanya ada di tengah-tengah kemacetan. Kita hanya perlu terus menjalani dan akhirnya kita akan bisa keluar dari sini semua. Ya, mau itu panjang, mau itu pendek, mau itu singkat, itu lama. Tapi ini sementara, saudara. Ini sesuatu yang hanya kita perlu lewati. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan di poin yang keempat. Walaupun ini adalah masa-masa yang hanya perlu untuk kita lewati. Tapi firman Tuhan mengatakan di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kadang-kadang kalau kita melewati masa-masa yang sulit, begitu menekan hidup kita, kita menjadi orang-orang yang tidak bisa lagi berpikir jernih, tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi dengan bijaksana, saudara. Kita menjadi orang-orang yang ingin segera melewati masa-masa ini dengan cepat sampai akhirnya kita tidak pernah belajar sesuatu dari masa-masa sulit, dari masa-masa yang menekan hidup kita. Ya, firman Tuhan katakan hari-hari yang kita lalui, hitunglah itu.
Apakah itu mau hari-hari yang baik, apalagi itu hari-hari yang susah. Tuhan mau kita menghitung hari-hari itu supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan mendorong kita semua di sini, di masa-masa seperti hari-hari ini, mungkin kita semua pengen segera melewatinya. Betul saudara, saya juga mau seperti itu. Tapi di masa-masa seperti ini, Tuhan juga mau kita mengamati, belajar, untuk melihat, untuk merenungkan, untuk memandang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini. Ya. Kadang-kadang kalau kita dalam keadaan yang macet, kita nggak bisa menikmati waktu macet itu bersama dengan orang-orang yang satu kendaraan, satu mobil dengan kita. Kita hanya marah, kesal, dan rasanya pengen cepat melewati macet itu. Sampai akhirnya terjadi, kita nggak bisa menikmati, jadi nggak bisa melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah kemacetan itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, hitunglah hari-hari. Saya mau mendorong kita semua di sini pada waktu kita mengalami masa-masa sulit. Kalau saya gambarkan, kita sedang berada di tengah-tengah kemacetan, saudara. Ya. Dibandingkan kita berpikir kapan kita keluar, kapan kita melewati ini, mau segera untuk melewatinya. Cobalah untuk kita mulai bisa melihat kanan kiri kita. Ya. Orang-orang dekat kita yang ada di dalam rumah kita. Saudara, di masa-masa seperti ini, banyak hal yang saya sesali, saudara. Banyak hal yang saya renungkan, satu kebodohan yang saya lakukan di masa-masa lalu. Di mana ada masa-masa di mana seharusnya bisa menikmati waktu ya dengan orang-orang yang saya kasih, saya habiskan hanya sekedar memusingkan hal-hal kecil yang nggak penting. Saya lebih banyak menghabiskan tempat-tempat di mana yang seharusnya bisa nikmati bersama dengan orang-orang yang saya kasih. Saya lebih sibuk dengan memikirkan hal-hal yang lain, bukan memikirkan kenikmatan bersama dengan orang-orang yang saya kasih. Saudara, di masa-masa seperti hari-hari ini, saya mau mendorong saudara semua di sini, tataplah dengan kasih lebih banyak orang-orang sekeliling saudara. Istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara. Jangan cepat-cepat tinggalkan mereka masuk ke kamar untuk menikmati waktu sendiri saudara. Habiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Lihat tertawanya mereka. Lihat senyuman mereka. Lihat kebodohan-kebodohan yang kita sebagai satu keluarga lakukan, saudara. Nikmati semuanya. Nikmati dan tersenyumlah, pandanglah, tataplah itu saudara, orang-orang yang saudara kasih itu. Karena saudara tahu, tidak semua keluarga berkumpul bersama-sama di hari-hari ini. Bahkan tidak selalu kita bisa berkumpul bersama-sama, saudara. Saya mau mendorong saudara semua di sini, ambil waktu ini sebagai waktu yang paling berharga yang saudara bisa lakukan bersama-sama dengan orang saudara kasih. Jangan perhatikan hal yang jauh saat ada orang-orang dan ada hal-hal yang paling penting dalam hidup saudara ada di dekat saudara. Jangan perhatikan dan pikirkan hal-hal yang jauh saat ada hal-hal yang paling penting ada di dekat saudara. Sentuh mereka, peluk mereka, tersenyumlah, tertawa dengan mereka. Jangan habiskan lebih banyak depan komputer saudara sendirian. Ya, nikmati waktu bersama dengan orang-orang yang saudara kasih. Karena itu berharga sekali saudara. Karena itu berharga sekali. Sehingga kita pada waktu melewati masa-masa ini telah menjadi orang-orang yang belajar sesuatu. Bahwa hal yang paling utama dalam hidup kita adalah manusia saja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang perlu berada di sekeliling orang-orang yang menerima kita apa adanya. Kita menjadi orang-orang yang menerima orang lain apa adanya, saudara. Dan terakhir kita menjadi orang-orang yang bisa menghargai waktu-waktu berharga, ya, hubungan-hubungan dengan orang-orang yang kita kasihi. Lebih daripada semua hal yang lain yang kita pikir lebih penting. Kita tahu bahwa orang-orang yang di sekeliling kita itu yang terpenting, saudara. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengajak saudara semua untuk berdoa sebelum kita selesai. Saya percaya bahwa firman ini akan sungguh-sungguh boleh berbicara pada hati kita semua. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk saudara semua yang masih bisa berkumpul bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga lengkap hari ini. Bersyukurlah saudara. Lihatlah mereka. Tataplah mereka. Kasih mereka, peluk mereka saudara. Itu berharga sekali. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh
mendapatkan sesuatu ya Tuhan dari apa yang Kau sampaikan ini. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang menyadari siapa kami sebetulnya. Dan bagaimana kami seharusnya ya Tuhan. Hal apa yang penting, hal apa yang gak penting dalam hidup kami. Jangan biarkan kami jadi orang-orang yang tidak belajar dari apa yang kami lewati di hari-hari ini. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang tidak pernah menyesali setiap detik, setiap menit, setiap jam hidup yang kami jalani Tuhan. Karena kami Tuhan melakukan hal yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami tidak salah dalam memutuskan di dalam menempatkan prioritas dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, memberkati jemaat JB3. Terima kasih untuk semua keluarga yang masih bisa berkumpul bersama-sama dalam satu rumah. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang memberi sukacita. Terima kasih buat pasangan-pasangan Tuhan yang memberi kekuatan Tuhan buat kami. Terima kasih ya Tuhan buat makanan yang tersedia di meja. Terima kasih ya Tuhan buat nafas yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan buat semua sukacita Tuhan yang ada dalam rumah. Terima kasih. Aku mengucap syukur, berkati juga untuk semua yang sendiri, yang mungkin sedang terpisah dengan keluarganya. Aku berdoa biarlah ada sukacita Tuhan dan pengharapan di dalam hati mereka semua. Supaya mereka boleh tetap Tuhan menyadari sepenuhnya bahwa mereka tidak pernah sendiri. Karena Engkau ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ayo dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, puji Tuhan untuk firman yang telah diberikan. Semoga firman yang telah kita dengar bersama-sama bisa memberkati saudara yang mendengarkan di rumah atau dimanapun saudara berada. Pada pagi hari ini saya mau menyambut untuk semua saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di ibadah online ini. Kami undang untuk mengisi link yang ada di sini, di description box di bawah ini. Atau bisa langsung masukkan linknya di browser web browser Anda, yaitu adalah gp3.org/new visitor. Nah, di situ harapan kami adalah kami bisa mengenal saudara, sekaligus mungkin saudara bisa mengenal kami juga. Dan tentu saja, besar harapan kami untuk saudara bisa bergabung dengan kami di Paskal 23 nanti setelah masa pandemi ini berakhir. Nah, selanjutnya saya akan membacakan ayat dari 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saya percaya di masa susah seperti sekarang ini, Tuhan sedang ingin bekerja melalui setiap hidup kita untuk memelihara dan mencukupkan orang-orang yang sekarang sedang membutuhkan. Oleh sebab itu, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kau telah memperbolehkan kami untuk bersekutu, bersatu hati, mendengarkan firman-Mu, dan juga untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau Tuhan, kami sebentar akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang menguduskan, Engkau yang mencukupkan setiap apapun yang telah kami berikan, agar dalam setiap apapun yang kami berikan, semuanya itu bisa kembali untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kau pakai setiap kami, Kau pakai setiap apapun yang kami berikan, agar nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan menyimak video pengumuman dari tim multimedia. Selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabar? Hari ini saya ingin menginformasikan untuk kita semua bahwa dalam jemaat kita ada satu lagi pelayanan yang baru, yaitu JB3 Help. Pelayanan ini adalah pelayanan promosi, yaitu bagi saudara atau Bapak Ibu sekalian yang memiliki usaha ataupun bisnis sampingan, apalagi dalam masa-masa pandemik seperti saat ini, Bapak Ibu bisa mempromosikannya dengan cara menghubungi akun ini, yaitu di 0856 5999 1943.
nomor ini akan ditampilkan di layar. Nah, melalui pelayanan ini sekali lagi saya mau informasikan bahwa Bapak Ibu bisa mengirimkan informasi mengenai produk, jasa, ataupun barang-barang lainnya yang sedang Bapak Ibu jual. Melalui nomor ini Bapak Ibu bisa mengirimkan informasi mengenai produk, barang, ataupun jasa yang nantinya akan di-broadcast atau dipromosikan ke seluruh nomor WA jemaat. Nah, ini merupakan suatu kesempatan yang baik buat kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Perlu saya tekankan bahwa pelayanan ini bersifat non-profit atau gratis. Jadi Bapak Ibu silakan kirimkan keterangan juga nomor handphone yang bisa dihubungi untuk semua jemaat dapat membeli ataupun menerima pelayanan atau jasa yang Bapak Ibu sediakan dalam bisnis. Sekian informasi dari saya. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa, kita mau terima berkat, kasih, kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dan Kerajaan Surga, kami mau terima semua kasih, kemurahan, dan kebaikan pada pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa untuk semua jemaat JB3 supaya jemaat ini boleh menjadi jemaat yang bijaksana Tuhan, dengan menghitung hari-hari yang kami lewati di masa-masa ini. Biarlah kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang menghargai detik demi detik, menit demi menit, waktu di mana kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami bisa belajar apa artinya mengasihi. Kami bisa belajar apa artinya hidup, bukan untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk orang-orang sekeliling kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang-orang presence hari ini Tuhan, bukan orang-orang yang hidup di masa lalu ataupun di masa depan, tapi orang yang hidup di hari ini, di mana apa yang ada di depan kami, siapa orang-orang yang ada sekeliling kami, itulah yang kami mau kasihi, itulah yang kami mau berikan yang terbaik dari hidup kami. Aku berdoa untuk jemaat JB3, berkati Tuhan semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu ini, supaya dalam masa-masa ini mereka bisa melihat kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar yang Kau berikan buat kami semua. Kau memberkati semua jemaat JB3 supaya menjadi jemaat yang betul-betul Tuhan hidup di dalam kasih karunia-Mu. Mereka boleh melihat bahwa Engkau Tuhan yang kuat dan kekuatan-Mu tidak tergantung daripada keadaan kami. Kau Allah yang mengasihi mereka, tidak bergantung daripada kasih kami kepadamu. Kau Allah yang bekerja dalam hidup mereka, tidak bergantung dari apakah kami bekerja atau tidak untuk Engkau. Engkau Allah yang menerima kami semua apa adanya, tidak bergantung dari bagaimana kami menerima Engkau atau tidak. Kami percaya sekali bahwa Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah memilih kami. Engkau lah Tuhan yang menggenapi dan Engkau lah Tuhan yang akan menyelesaikan semua pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kau memberkati jemaat JB3 Tuhan dengan kasih setia dan kemurahan, dengan sukacita dan damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung. Semoga firman yang telah disampaikan bisa membangun iman kita dan tentu saja bisa memberkati satu dengan yang lain. Jangan lewatkan minggu depan kita masih ada ibadah online di jam yang sama pukul 9 pagi. Dan selamat hari Minggu. Semoga damai Kristus terus menyertai kita semua. Dari Blitar, saya pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Hi, happy Sunday. God bless you. Bye bye.